Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur kita berada di dalam masa Prapaskah ini. Mari bersama-sama kita terus ada di dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terdapat dari 1 Yohanes 1 ayat yang kelima yang menyatakan, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Johari Window merupakan suatu teori yang membantu manusia untuk memahami dirinya dan orang lain. Di dalam teori Johari Window disebutkan ada 4 area. Salah satunya yaitu area titik buta atau blind spot. Blind spot adalah area yang kita manusia tidak dapat melihatnya dalam diri kita sendiri, tetapi dapat dilihat oleh orang lain. Baik itu area perasaan, pikiran, motivasi kita, bahkan kelemahan kita. Blind spot sama seperti bulu mata yang saking dekatnya dengan mata kita sehingga kita tidak dapat melihatnya. Di dalam kelemahan atau dosa kita, kita pun tidak dapat melihatnya seutuhnya, hanya di bawah terang yang sesungguhnya, yaitu Allah sendiri, di mana dapat membukakan akan kelemahan dan dosa kita. Oleh karena itu, seharusnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya sebatas berhenti di percaya saja, tetapi di dalam perjalanan kita setiap harinya, itu adalah perjalanan pertobatan kita. Seperti halnya Martin Luther yang menyatakan bahwa perjalanan orang Kristen adalah perjalanan pertobatan dan iman. Artinya di dalam kehidupan kita setiap hari, mari kita dengan rendah hati datang kepada Allah sebagai terang yang sesungguhnya, yang dapat mengevaluasi, yang dapat memperlihatkan kepada kita apa yang menjadi kelemahan dan dosa kita. Dan biarlah di dalam Dia yang membawa kita kepada the road of sanctification, jalan pengudusan, di mana kita semakin dibawa untuk menjadi serupa seperti Dia, dibawa untuk menjadi seperti yang Dia inginkan, dibawa untuk hidup lagi semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima yang tadi telah kita baca, di situ menyatakan bahwa Allah adalah terang. Maksud daripada bagian ini mau menyatakan Allah sebagai adalah terang, di situ memperlihatkan akan keluhuran kodrat ilahi, di mana di dalamnya ada segala keindahan, ada kesempurnaan yang sesungguhnya, di mana tidak ada cacat, di mana tidak ada hal-hal asing yang dapat merusak diri Allah itu sendiri. Dan itu artinya Allah sebagai Allah adalah terang, di bawah keluhuran kodrat ilahinya, di dalam kehendak, di dalam pengetahuannya, di dalam terangnya itu, Dia pun yang dapat menembus hati manusia, yang dapat menerangi akan kelemahan dan dosa manusia untuk dilihat, sehingga manusia beroleh jalan untuk menghidupi akan pertobatan yang sejati di dalam Allah. Itulah maksud Allah sebagai adalah terang, terang yang sesungguhnya. Oleh karena itu di dalam masa Prapaskah ini, biarlah kita dapat datang kepada Allah sebagai terang yang sesungguhnya. Kita membutuhkan terangnya itu untuk menerangi akan hati kita, memperlihatkan akan kelemahan dan dosa kita. Biarlah firman-Nya juga yang dapat menolong kita. Firman-Nya yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sebagaimana doa pemazmur yang menyatakan di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 menyatakan, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Biarlah di dalam masa Prapaskah ini, mari kita datang kepada Allah. Di dalam terang yang sesungguhnya itu, biarlah di dalam firman-Nya semakin menuntun kita untuk memperlihatkan akan kelemahan dan dosa kita. Dan kita pun mau mengalami pertobatan yang sejati, yang dimana kita semakin dibentuk untuk semakin serupa Tuhan, semakin menyenangkan dan memuliakannya. Biarlah perenungan firman Tuhan ini boleh terus menguatkan akan setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, ini yang juga boleh menguatkan kami di masa Prapaskah ini
untuk juga boleh terus dituntun mengalami pertobatan yang sejati, di mana kami tahu ya Tuhan, bahwa itulah kehidupan yang Engkau rindukan untuk terjadi di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan untuk perenungan ini, biarlah terus berbicara di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.